Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara pada saat ini. Satu hal terbaik, ketika kita menyadari bahwa Allah masih mengasihi kita, bukan merupakan alasan untuk kita meninggalkan Dia. Malah justru kita harus tetap aktif, setia, mengasihi, melayani dalam segala hal. Tidak peduli kekurangan, persoalan, masalah, kesulitan, pandemi COVID-19 yang belum selesai, krisis multidimensi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, membuat kita semakin mengasihi dan lekat kepada Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu, dan biarkan firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami untuk kami semakin mengasihi, semakin berbuat lebih banyak buat pekerjaan Tuhan, semakin melakukan perkara-perkara besar bagi kerajaan Allah melalui kekuatan kuasa dari Roh Kudus. Berbicara berkata-kata, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita berbicara tentang tema kita, terbentur dan terbentuk. Ada kalanya banyak orang tidak bisa dibentuk oleh Tuhan. Ada kalanya banyak orang dibentuk oleh berbagai macam keadaan. Berbagai macam musibah, penyakit, kelemahan, goncangan sedemikian rupa. Untuk itu Paulus mengingatkan kepada kita di dalam Roma pasal 11 ayat 22. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata terbentuk itu sama dengan arti kita diolah oleh Tuhan. Kalau terbentuk itu kita didesain. Tuhan punya desain yang ilahi, divine purpose yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai tanah liat, kita bisa dibentuk sedemikian rupa menjadi apa yang maunya Tuhan. Seperti tanah liat, Dia buat kita bagikan bejana. Namun sebelumnya kita akan melihat bagaimana orang-orang yang tidak bisa terbentuk. Orang yang tidak bisa terbentuk adalah orang-orang yang seringkali terbentur. Terbentur dalam definisinya artinya terlanggar, tertumbuk. Ketika orang tertumbuk, orang terlanggar. Ketika orang terbentur, kepalanya ke tembok, sudah pasti dia pingsan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang-orang yang terbentur ini, mereka sedang berada bukan dalam kemurahan Tuhan, tetapi sedang berada di dalam kemarahan Tuhan atau kemurkaan Tuhan. Mau tidak mau, orang ini harus dibenturkan dengan begitu banyak hal supaya bisa terbentuk. Kalau dia dibentuk oleh Tuhan dengan caranya, dengan suara pendeta berkhotbah, dengan tool-tool yang Allah berikan, Alkitab, ibadah, perjamuan, pengurapan, itu tool-toolnya Tuhan, alat-alatnya Tuhan untuk membentuk seseorang. Tetapi ada begitu banyak orang sudah kecewa dengan pendeta, kecewa dengan gereja, kecewa dengan berbagai macam pelayanan, sehingga harus diakui ada luka, ada akar pahit, sehingga tool-toolnya Tuhan, alat-alatnya Tuhan ini tidak lagi bisa menyentuhnya. Maka Tuhan sedang berada di dalam kemurkaan dan kemarahan untuk membentuk orang-orang ini dengan caranya. Dia punya cara yang luar biasa. Dia adalah spesialis untuk memanggil siapapun juga. Untuk itu ketika Allah membenturkan seseorang, ketika Allah menumbuhkan seseorang atau terlanggar, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang sedang berada dalam kemurkaan Tuhan. Tapi celakanya, orang yang sudah berada di dalam keadaan posisi di mana dia berada dalam kemurkaan Tuhan, tetapi dia tidak sadar dia berada dalam kemurkaan Tuhan. Saudaraku, terbentur itu sebuah keadaan yang sangat-sangat memaksa. Keadaan yang sungguh-sungguh tidak ada opsi lain, tidak ada pilihan yang lain. Orang ini sedang berada dalam kekerasan hati Tuhan.
Ciri khas orang-orang model begini ini adalah orang-orang yang tidak pernah mau mendengar suara Tuhan. Tidak pernah mau membuat hati Tuhan lembut. Hati Tuhan semakin marah, murka. Karena apa? Tingkah lakunya tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau. Alkitab mencatat dengan jelas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Itu Ibrani 3 ayat 15 mencatat kebenaran itu untuk kita renungkan. Karena Tuhan itu bisa berbicara berulang-ulang kali. Dia tidak satu kali berbicara terus kemudian dihukum. Berbicara satu kali terus kemudian dia marah. Berbicara satu kali terus dia ngambek. Berbicara satu kali terus dia memalingkan mukanya. No, dia berbicara berulang-ulang kali dengan lembut, dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang manis. Itu dia berada dalam keadaan kasih yang luar biasa, keadaan kelembutan yang luar biasa. Allah sekalipun dia perkasa, ada feminitas, ada kewanitaan yang lembut lebih daripada wanita. Sehingga dengan kelembutannya, dengan keindahannya, dia bisa memanggil kembali supaya orang tidak dibenturkan, tetapi mendengar dulu, Adam, Adam, di manakah engkau? Adam sudah beralih dalam satu posisi. Adam sudah berada dalam keadaan yang memisahkan diri daripada Allah. Adam sudah melanggar perintah Allah. Tetapi Allah tidak langsung datang dengan halilintar. Allah tidak datang dengan murka yang dahsyat. Dia kirimkan puting beliung, dia kirimkan gempa bumi, dia kirimkan kemurkaannya sehingga gunung meletus, pohon-pohon tumbang, dan Adam ketakutan. No, tidak demikian. Allah masih datang dengan kelemah lembutannya. Dia berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita tahu, kita mengerti, perlu kita mendengar sebuah kebenaran ketika Allah memanggil kita. Perlu hati kita teduh, hati kita tenang mendengar suaranya dan melakukan apa yang dia mau. Tetapi harus diakui ada banyak orang-orang yang sudah tidak bisa dibentuk. Ada orang-orang yang sudah tidak mau lagi mendengar suara Tuhan. Firaun. Tuhan datang kepada Musa dan meminta Musa membebaskan bangsa Israel. Tuhan tidak datang sekali datang dengan hukuman anak sulung mati. Step by step. Dengan kelembutan, dengan kesederhanaan, dia berbicara baik-baik dengan Firaun melalui Musa. Bisa saja Tuhan membunuh Firaun dan segala tentaranya, dia tiup, semua tentara mati, Firaun mati, dan seluruh negeri di mana penduduk Mesir mati, hanya bangsa Israel. Mudah bukan? Namanya juga Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Tetapi tidak demikian. Allah juga ingin Firaun bertobat. Diingatkan lagi, karena kekerasan hati Firaun, maka sudah tidak ada lagi kasih karunia, tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi belas kasihan. Harus menunggu 10 tulah sedemikian rupa. Saudara tahu Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah raja yang sangat sombong sekali. Raja yang menganggap dirinya dewa, dirinya layak disembah. Tetapi Daniel berkata, Tuanku harus merendahkan diri kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Allah Israel. Jika tidak, maka harus diakui Nebukadnezar menjadi binatang di mana kuku-kukunya panjang, di mana dia merangkak ke hutan, menjadi binatang, raja yang agung, raja dari negara superpower di zamannya. Dia menjadi binatang dan dia merangkak terus. Daniel pasal 4 menceritakan kisah yang begitu luar biasa di mana Allah seolah-olah menyulap, Allah membuat Nebukadnezar menjadi binatang. Ketika dia menjadi binatang, maka Nebukadnezar sadar hanya Allahnya Daniel saja yang layak disembah dan
diagungkan. Saudara, itu masih mending ada kata bahwa Raja Nebukadnezar merendahkan diri mendengar suara Tuhan dan kemudian dia mengakui Allahnya Daniel. Tapi dia sudah terbentur menjadi hina, menjadi binatang, makan rumput. Bagaimana kukunya, bagaimana tubuhnya seperti binatang. Masih ada pertobatan. Anaknya Belshazzar lebih kurang ajar lagi. Maka Allah memerintahkan sebuah tangan menulis di dinding seperti hantu, hanya tangan menulis di dinding, hanya kelihatan bau dan tangannya saja. Dan fenomena ini hanya terjadi satu kali dalam sejarah Alkitab. Belshazzar karena kekerasan hati menggunakan alat-alat bait Allah, alat-alat yang kudus, dipakai pesta pora. Allah begitu marah, mengingatkan bahwa tidak ada apa-apanya mene-mene tekel ufarsin. Kamu ditimbang-timbang, kamu dilihat-lihat dari kedudukanmu, dari berbagai macam kemampuanmu, ditimbang-timbang ringan, kedapatan sangat ringan. Dan Allah tidak mau bahwa setiap orang itu hidup, sudah lama hidup tidak berbuah, sudah lama hidup dalam Kristen tidak punya kualitas, maunya menuntut, maunya meminta, maunya Tuhan melakukan A, B, C, D, sementara dia tidak melakukan apapun juga. Belshazzar dihabisin Tuhan. Hari itu dia mati dan dia digantikan oleh pemerintahan yang lain. Media Persia kita tahu, saudara yang kekasih. Saudara, jangan sampai kita berada di dalam keadaan kemarahan dan kemurkaan Tuhan. Kita dibenturkan. Kalau kita sudah dibenturkan seperti itu, saudaraku, ya kita bisa bertobat, tetapi menyakitkan. Ya kalau kita masih sempat bertobat. Seperti Kisah Rasul pasal 12 ayat 23 kalau saudara membaca di sana. Herodes seolah-olah menjadi dewa, menjadi Tuhan. Maka Allah marah. Ini orang sudah berulang-ulang kali diingatkan Tuhan dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam peringatan, tetapi dia masih menganggap dirinya dewa yang layak disembah. Dan Alkitab mencatat malaikat menamparnya dan dia mati dimakan cacing-cacing. Oh haleluya, saudara. Jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan kita berkata the power of kepepet. The power of kepepet. Kalau sudah kepepet, baru ingat Tuhan. Baru udah kepepet, baru mencari Tuhan. Kalau sudah sakit parah, dokter memvonis bahwa tidak ada lagi pengobatan, tidak ada lagi cara untuk menyembuhkan kanker stadium 4. Paru-paru sudah bolong, jantung juga demikian. Sudah tidak ada harapan. Maka menangislah orang ini dan berkata, Tuhan ampuni aku. Mengapa dia tidak berkata pengampunan di saat dia sehat? Di saat dia sehat, dia berdosa dan merasa menganggap dirinya oke, masih mampu, masih bisa, dan tidak terjadi apa-apa. Tapi ingat, ketika saudara sudah dibenturkan oleh Tuhan, maka Tuhan spesialis membuat saudara bertobat. Untung kalau masih bisa bertobat. Untuk itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran ini penting untuk kita ingatkan. Kebenaran ini penting untuk kita renungkan. Karena saudaraku yang kekasih, apa kita tahu bahwa pandemi ini diizinkan Tuhan untuk memproses kita? Pandemi ini dibiarkan Tuhan untuk kita semakin lekat kepada Tuhan. Saya tidak berkata bahwa pandemi ini adalah tanda akhir zaman. Saya tidak berkata dan mereka-reka bahwa pandemi ini sangkakala yang sekian, tulah yang sekian. No. Pandemi ini adalah cara Tuhan mengingatkan kita. Jangan berada di dalam kemurkaan. Mari kita berada di dalam kemurahan Tuhan. Ketika kita berada dalam kemurahan Tuhan, Yeremia 18 ayat yang ke-6 mencatat kepada kita, Tuhan seperti tukang periuk. Dan kemudian kita adalah tanah liat. Kita dibentuk, kita dikasihi Tuhan. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh lebih mendekat kepada Tuhan. Tuhan membentuk kita dengan berbagai macam cara. Ada hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan saudara, milikilah penasihat rohani, penasihat spiritual saudara.
pendeta saudara. Kalau pendeta sudah tidak bisa mendidik saudara, pendeta tidak bisa lagi membuat saudara cinta Tuhan, nanti penyakit yang akan membuat saudara cinta Tuhan. Nanti masalah berat akan mendidik saudara untuk mengenal Tuhan. Mungkin orang yang engkau kasih dipanggil Tuhan, engkau baru sadar engkau butuh Tuhan. Ketika sesuatu yang engkau miliki hilang, engkau baru sadar engkau butuh Tuhan. Kalau pendeta tidak bisa berbicara lagi dengan khotbahnya untuk membentuk saudara, dengarlah saya sebagai hamba Tuhan. Saya mengasihi saudara. Jangan biarkan Tuhan berbicara dengan caranya. Saudara sekarang masih gagah, saudara masih cantik, saudara masih punya uang, saudara masih bisa melakukan banyak hal tanpa doa, tanpa pelayanan, sudah bisa mencibir, memandang sebelah mata. Emangnya yang sudah pelayanan lebih baik dari saya? Emangnya yang khotbah lebih suci dari saya? Emangnya yang melayani Tuhan itu lebih benar dari saya, lebih banyak memberi daripada saya? Dihitung aja. Saudara sedang sombong, saudara sedang menilai orang lain dengan ukuran saudara. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saja pendeta tidak bisa membuat saudara bertobat, kalau saudara firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan tidak bisa membuat saudara mencintai Tuhan, dengarlah saya, maka Tuhan akan menyuruh segala sesuatu untuk membentuk saudara dengan caranya. Jangan biarkan kita seperti Ayub. Ayub tidak kurang rohani, setiap hari menyembah, setiap waktu dia mempersembahkan korban, setiap malam dia berdoa. Kalau anak-anaknya ada yang salah, kalau anak-anaknya sudah memberontak kepada Tuhan, dia wakili di hadapan Tuhan. Belum tentu seorang suami, seorang ibu selalu berlutut untuk anak-anaknya. Belum tentu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, Ayub tidak kurang. Dia memberi dengan pemberian, dia menolong janda, fakir, miskin, yatim piatu, hidup di dalam kekudusan. Bahkan dia berani berkata, bersumpah, kalau aku sekali saja berzina, sekali saja aku menengok wanita lain, biarlah istriku menggiling bagi orang-orang dan orang-orang yang meniduri dia. Itu taruhan, saudara pengasih. Jangan diragukan kesuciannya, jangan diragukan pelayanannya, jangan diragukan kesetiaannya kepada Allah. Tetapi Allah mengizinkan itu, peristiwa berbagai macam musibah untuk next level, untuk naik. Kita tidak seperti Ayub, saudaraku. Mungkin kita nggak bakal kuat, kita nggak bakal sampai ke sana. Sedikit demi sedikit akan membentuk kita, sedikit demi sedikit akan mengubahkan kita. Saudara, satu hal yang pasti bahwa Allah mengasihi saudara. Allah tidak ingin saudara jatuh dan terjerembab di dalam dosa dan hidup di dalam kebinasaan kekal. Tetapi suaranya dengan lembut berkata, marilah kepadaku kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kalau saudara sudah puas terhadap dosa, sudah kenyang terhadap kenajisan, sudah terlalu berat dosa itu yang menjadikan saudara punya beban yang luar biasa, datang kepada Yesus. Gak ada nabi lain, gak ada rasul lain, gak ada manusia di dunia ini yang sanggup melepaskan berbagai macam beban. Karena apa? Manusia hidup sudah punya beban, manusia hidup sudah punya dosa, manusia hidup sudah punya berbagai macam kepenatan. Tetapi Yesus berbeda. Dia tidak punya dosa, dia tidak punya beban. Dia menerima beban daripada kita, dan dia akan berikan kelegaan kepada kita. Bagaimana kita lega? Kalau kita lega, kita bisa bersama Kristus. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu adalah satu kesatuan. Kalau kuk itu dipakai oleh sapi atau kerbau, maka kuk di sini, ya, yoke bahasa Inggrisnya, yoke artinya di sini adalah kita menyatu dengan Tuhan. Kalau kita menyatu dengan Tuhan, maka kita menjadi serupa dengan Tuhan. Kita menjadi satu pribadi dengan Tuhan. Kita menyatu dari yang natural ke yang supranatural, sehingga
Yang kelihatan itu yang supranatural, bukan yang natural. Ketika saya jalan dengan orang kaya, maka orang-orang di kantor di mana saya jalan dengan big boss-nya, dia akan melihat sang pemimpin yang kaya itu, dan dia memberi hormat. Dan dia termasuk akan memberi hormat kepada saya, karena saya ada dalam pelukan orang kaya, pelukan para pemimpin itu. Ketika saya jalan dengan artis terkenal, maka orang-orang melihatnya bukan saya, tetapi melihatnya dengan artis terkenal itu. Tetapi ketika artis terkenal itu sedang dan merangkul saya berjalan, maka penghormatan yang diberikan itu tidak beda dengan kita sedang numpang kemuliaan. Kalau kita dibentuk oleh Tuhan, kita mau menjadi seperti apa yang Tuhan mau, artinya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan menjadi serupa dalam satu, dalam karakternya. Kalau kita berada dalam karakter Kristus, dapat dipastikan kita akan lebih mengenal. Ketika kita lebih mengenal, maka kita akan memiliki kuasa yang Yesus miliki. Jadi saudaraku yang kasih, orang yang dibentuk oleh Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal Dia. Paulus katakan bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal itu dalam bahasa Ibraninya yada. Yada itu adalah sebuah keintiman, hubungan intim. Kalau orang mengenal Allah, dia berarti sedang intimate dengan Tuhan. Bukan aktivitas otak, bukan aktivitas logika, tetapi aktivitas hari demi hari, sehingga hari demi hari itu hidup seseorang, dia memiliki sebuah keintiman dengan Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan itu berbeda dengan pengetahuan akan Tuhan. Kalau pengetahuan akan Tuhan, maka itu dipakai debat, itu dipakai argumentasi. Tetapi ketika seorang mengenal Tuhan, dia bisa dapat membuat dirinya bagikan sinetron, memerankan Yesus, memerankan karakter Yesus Kristus di dalam hidupnya. Karena apa? Dia mengenal skripnya, mengenal Alkitabnya, mengenal perkataannya. Karena firman yang hidup itu tidak menjadi buku, tetapi firman itu menjadi manusia di dalam diri Yesus. Ketika kita dekat, kita intim dengan Dia, kita melekat dengan Dia, dapat dipastikan kita berada dalam satu kuasa. Jadi orang yang dibentuk oleh Tuhan, orang yang dibentuk dalam 3 hal, yakni dia dibentuk dalam pengenalan akan Tuhan. Untuk zaman sekarang, orang mengenal Tuhan itu didasarkan dari pengetahuan. Orang mencari pengetahuan tiap hari, mau belajar Alkitab secara online bisa. Mendengar khotbah sehari 10, 50, 100 pengkhotbah juga bisa melalui YouTube. Begitu mudahnya orang mencari firman Tuhan. Kita tidak seperti film Sun Gokong ke timur mencari kebenaran, mencari buku. Kita tidak mengalami kesulitan. Ada begitu banyak hal yang bisa kita pelajari melalui kemajuan teknologi. Ketika kita tahu banyak, maka kita mulai mengenal, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita mendekatkan diri, maka kita akan intimate dengan Tuhan. Maka kita akan seperti Kristus di dalam karakter. Dalam karakter Kristus itu, kita akan seirama dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Biasa orang yang kumpul dengan tukang ikan biasanya amis. Kalau orang kumpul dengan tukang minyak wangi, baunya wangi. Orang yang kerja di septic tank, baunya kotoran. Tetapi saudara yang kasih, kalau kita hidup di dalam Kristus, maka ada kuasa yang luar biasa, ada kemampuan yang luar biasa yang Yesus berikan melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi kita serupa Kristus itu dalam karakter oleh pimpinan Roh Kudus. Kalau kita sendiri dengan cara kita, ada banyak orang mengklaim, ini loh, saya yang paling hidup seperti Yesus Kristus, menggunakan jenggot, saya disunat, ya, menggunakan pakaian seperti Yesus, ya, seolah-olah sama. Tapi kita tidak berbicara soal
physically-nya, tapi soal karakternya. Untuk apa kita pakai jenggot? Untuk apa kita seperti Kristus pakai jubah putih? Karena kita akan mengikuti cara dia secara kebudayaan. Kita tidak sedang berada dalam kebudayaan. Kita sedang berada di dalam iman untuk kepada pribadi Kristus, dalam karakter Kristus. Itu mengikuti Kristus dengan caranya sendiri. Ada banyak gereja, setiap ibadah harus mencuci kaki, karena Yesus mencuci kaki. Maka dia ingin seperti Yesus, itu ingin seperti Yesus menurut kemampuannya. Mengapa tidak mencontoh Yesus juga? Ketika menyembuhkan orang, Yesus meludah. Cobalah meludah, terus kemudian dioles-oleskan, taruh di tempat yang sakit. Seperti Yesus bukan? Kenapa matimu tidak disalib seperti Kristus? Tetapi kita hidup serupa Kristus, itu kita dibentuk sesuai dengan karakternya Kristus. Oleh pimpinan Roh Kudus, akhirnya kita memiliki kuasa yang Yesus miliki. Kita tidak anti kesembuhan, kita tidak anti berkat, kita tidak anti membangkitkan orang mati. Karena apa yang Yesus lakukan, kita harus lakukan. Ketika Allah izinkan, ketika Allah kehendaki kita melakukan seperti apa yang Yesus lakukan, maka ada hal yang terindah dalam hidup ini. Kita akan melakukan perkara-perkara besar bagi kerajaan Allah. Oleh sebab itu beradalah dalam posisi kemurahan, bukan kemurkaan. Kalau kemurkaan, the power of kepepet, saudara bonyok di mana-mana, kepala saudara terbentur di mana-mana dengan berbagai persoalan, masalah, tekanan, dan berbagai macam musibah yang saudara alami. Baru ada tobat-tobat. Tetapi saudaraku, kita jangan seperti Kristen itu. Kristen tomat, Minggu tobat, Senin kumat. Tetapi kita menjadi Kristen seperti Kristus. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ketika kami menyadari betapa Allah begitu baik, luar biasa, dan dahsyat buat kami, ajar kami Tuhan untuk berada dalam kemurahan dan bukan kemurkaan, sehingga kemampuan kami untuk terus dengar-dengaran, untuk punya kepekaan hati, untuk terus setia kepada Tuhan dalam segala perkara. Kami memuji Tuhan dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih sudah telah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan saya bersuka cita ketika saudara mau like, subscribe, dan komen. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.